Hai semuanya, kembali lagi ke kelas Ibu dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, hari ini kita sudah memasuki materi baru ya, yaitu kerajaan maritim pada masa Islam. Kemarin kita sudah pelajari ya pada masa Hindu-Budanya. Nah, di sini ada 3 materi pembelajaran yang bisa kalian baca. Yang pertama ada faktor-faktor penyebab Indonesia menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional, kemudian dampaknya, dan akan kita bahas mengenai pengaruh-pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, politik, dan lain-lain. Nah, di pertemuan hari ini akan kita bahas 2 materi terlebih dahulu, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia beserta jalurnya dan sumber sejarahnya, yaitu ada 2 dari dalam negeri dan luar negeri. Kemudian pertemuan selanjutnya baru akan kita masuk ke kerajaan dan pengaruh-pengaruhnya. Setiap daerah yang dilewati jalur perdagangan biasanya berkembang menjadi sebuah wilayah atau kota yang ramai, sehingga seringkali terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Menjadi kerajaan maritim tidak luput dari peran wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Nah, dikarenakan perdagangan ini menyebabkan masuknya pengaruh dari luar. Salah satu pengaruh yang kemudian menyebar melalui jalur perdagangan ini adalah agama. Nah, di sini bisa kita lihat jalur persebaran agama Islam. Dimulai dari barat, ujung kiri atas ini, Samudra Pasai, melewati Selat Malaka dan Samudra Hindia sampai ke Jawa dan Sulawesi, kemudian sampai ke ujung timur dan akhirnya sampai ke Kesultanan, nanti masuk ke Kesultanan Ternate Tidore. Nah, setelah melewati jalur-jalur tersebut, kemudian bisa kita ketahui teori-teori masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, didukung oleh sejarawan Belanda seperti Jan Picneppels, Nakogronie, Jean Pierre, dan B.H.M. Vleke. Ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-8 atau pada 7-13 Masehi. Menurut teori ini, Islam yang masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang India dari wilayah Gujarat. Teori kedua adalah teori Arab yang diajukan oleh Joseph Venter dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori ini didukung dengan ditemukannya mazhab yang berkembang di Samudra Pasai, yaitu mazhab Syafi'i yang pada saat itu besar di Mesir dan Mekah. Teori ini juga didukung dengan penemuan makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Selanjutnya adalah teori Persia yang didukung oleh Husain Jaya Diningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia dengan Persia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran sufi, dan kesamaan seni kaligrafi pada nisan dan makam. Kemudian bagaimana dengan proses islamisasi di Nusantara, yaitu melalui beberapa saluran islamisasi berikut ini, seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, kebudayaan, ajaran tasawuf, dan ada dakwah dari Wali Songo. Nah, setelah kalian memahami teori, proses, dan saluran islamisasi yang ada, sekarang kita masuki sumber sejarahnya, yaitu ada 2 dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri sendiri, di sini ada batu nisan Sultan Al-Malik Al-Soleh, yaitu Sultan Samudra Pasai yang bercorak mulia. Kemudian ada makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa, dan komplek makam Troloyo dan Trowulan. Ini adalah sumber sejarah dari masuknya pengaruh Islam ke Nusantara dari dalam negeri. Nah, kalau sumber sejarah dari luar negeri ini ada beberapa. Yang pertama ada catatan perjalanan Marco Polo pada abad ke-13 yang bercerita dia berjumpa dengan orang-orang Islam. Kemudian catatan dinasti Tang 674 Masehi, yaitu tentang adanya pemukiman Muslim Arab di Sumatera. Catatan Mahuan, adanya masyarakat Muslim di pantai utara Jawa Timur abad 15 Masehi, dan catatan Topi Papyrus mengenai penyebaran Islam yang sudah mencapai Malaka. Nah, sekian pembahasan materi hari ini, akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.